Menceritakan kepada kami Sufyan dari Imam Ibn Abi Khalid, an Qais dari Qais bin Abi Hazim, an Abi Mas'ud dari Sayyidina Abi Mas'ud al-Ansari. Qala, beliau berkata, qala rajulun, berkata satu lelaki, ya Rasulullah, la akadu udriku salata mimma yuqawwilu bina fulan. Ini kita membahas tentang hadis di mana Rasulullah SAW itu pernah marah dengan marah yang luar biasa, disebabkan ada orang menjadi imam dan bacaan surahnya terlalu panjang. Dia cerita bilang kepada Rasulullah, ketika beliau bilang kepada Rasulullah tentang fulan yang yuqawwilu bina fulan, dia terlalu memberikan terlalu panjang ketika menjadi imam. Maka apa yang terjadi kepada Rasulullah? Fama ra'aitu nabiyya fi mu'adatin ashadda ghadaban min yawmin. Kata para sahabat, saya tidak pernah melihat Rasulullah memberikan mau'izah marahnya seperti saat ini. Berarti Rasulullah sangat marah ketika melihat ada seorang imam yang terlalu panjang ketika membaca surah. Maka apa kata Rasulullah? Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, innakum munafirun, sesungguhnya kalian telah membuat manusia lari. Lari dari mana? Lari dari masjid. Lari dari masjid, wa an sholatil jamaah, dan lari dari sholat berjamaah. Faman shalla bin nasi, maka barang siapa yang menjadi imam, falyukhaffif, maka ringankanlah bacaan surahnya. Fa inna fihimul marid, maka sesungguhnya di antara para jamaah itu al-marid, ada orang yang sakit, wa dha'if, dan ada orang yang tua, yang lemah, wa dzal-hajah, dan ada orang yang mempunyai hajat, punya keperluan sehingga tak bisa terlalu lama. Nah, menjadi seorang imam tidak boleh terlalu panjang ketika membaca suratan. Umpama setelah baca surah Al-Fatihah terus baca surah Waqiah, Ar-Rahman. Ini kan ngeri orang-orang yang ada di belakangnya, kabur ya. Nah, baca Yasin. Baca sampai satu juz, pas assalamualaikum tinggal sendirian. Jamaahnya langsung mufarad, sholat sendiri langsung. Apa kata Rasulullah? Kalau kita sampai, ini Rasulullah marah, Nabi Muhammad itu marah ketika ada orang yang menjadi imam dan dia terlalu panjang bacaan surahnya. Makanya Rasulullah itu memberikan kode. Makanya masjid itu ada kitab namanya Fathul Qoribul Mujib, karangan Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasan, abah daripada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasan. Ketika dalam hadis itu ada satu hadis dalam kitab itu membahas tentang Sayyidina Mu'adz. Sayyidina Mu'adz ini jadi imam, bacaannya terlalu panjang. Para sahabat bilang, panjang ini saya mau kelihatan ini ya, kalau kata kita mau kelihatan ada yang mau kerja dan semacamnya. Lalu para sahabat bilang ke Rasulullah, Sayyidina Mu'adz terlalu panjang baca surahnya. Apa kata Rasulullah? Aturidu an takuna fatanan ya Mu'adz, engkau mau menjadi fitnah, engkau mau menjadi tukang fitnah Mu'adz, karena terlalu panjang. Makanya Rasulullah itu memberikan kode seukuran membaca surah Al-Duha, wal-laili idza saja. Jangan terlalu panjang. Wasyamsi wa duhaha boleh. Tapi kalau Yasin sih, apalagi pakai ira kan. Tapi kalau Yasin jangan apa Yasin boleh.
Iya. Nah, tetapi apakah nggak boleh seandainya kita mau membaca menjadi imam maghrib ataupun isya ataupun subuh dengan bacaan surah yang panjang? Boleh. Makanya Imam Sayyid Alawi itu membagi masjid itu menjadi dua, Pak. Kalau masjid yang seperti ini kan masjid yang biasa dihadiri oleh orang luar. Ada orang lewat terus kebetulan iqamah hampir dia. Ini masjid seperti ini. Tapi kalau masjid-masjid yang memang biasanya digunakan oleh hanya orang-orang yang tidak punya kepentingan setelah sholat, kayak umum santri, masjid di pondok, atau dia menjadi imam di suatu tempat yang memang masyarakatnya santai-santai, nggak ada yang kerja. Ya paling waktu contohnya adalah menjadi imam di pondok, karena santrinya nggak ada jadwal keladang. Gak ada jadwal keladang. Jadi nggak apa-apa mau baca satu juz, bermasalah. Gak bermasalah. Karena memang masjidnya merupakan masjid ataupun tempatnya merupakan tempat yang memang tidak biasa dilewati oleh orang untuk singgah sholat di situ. Dan kalau di sini ya saya kiri umum Ustaz Qasim ngambil satu juz, begitu orang. Ya munafirun. Kok nggak sholat di masjid? Sholat di masjid 1 jam. Iya kan? Sekarang ya. Orang nggak mau. Kok nggak sholat di masjid? Wah terlalu pendek, nggak ada Pak. Yang terlalu pendek, iya kan? Apa? Imamnya cuma baca qul huwallahu ahad, kurang pendek. Ada yang seperti itu memang. Karena kata Rasulullah, Fa'inna fihi al-marid. Di antara jamaah itu ada yang sakit, dan dia berusaha untuk sholat jamaah. Wadhaif, ada orang yang tua, yang sepuh, tapi dia pengen sholat berjamaah. Iya. Kalau sampai umpama pas waktu bacaan surahnya saja berdiri sampai setengah jam, pingsan deh. Makanya Islam itu tidak hanya memperdulikan satu orang, tetapi melihat bagaimana kemaslahatan umat. Tidak dilihat dari satu orang. Oh iya, imamnya masih muda, imamnya umurnya masih 25, imamnya masih di bawah umur 30, masih kuat dia. Penyakit belum masih banyak, ada cuma masih belum banyak. Jadi kuat untuk berdiri sampai setengah jam dan semacamnya. Tetapi lihat imamnya, apakah jemaahnya, makmumnya. Makanya Islam itu tidak hanya melihat satu individu, tetapi ulama itu ataupun Rasulullah, hukum syari itu, Allah ataupun Rasulullah itu melihat bagaimana kemaslahatan dari keseluruhan. Tapi kalau seandainya sampai sholat tahajud, kalau bermasalah bahkan sendirian, ambil tidak 1 rakaat 1 juz, rakaat kedua 1 juz lagi, rakaat ketiga 1 juz lagi. Kalau masalah mana bagus. Ya. Karena memang sholatnya sendirian. Seandainya capek, udah tinggal dipendekin sendiri. Ini Islam. Sehingga kita kalau terlalu panjang gak dibolehin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya la yusaddid illa man walabah, tidak akan merasa berat dengan agama ini kecuali orang yang sok-sok aja. Soalin sehingga dia kena diangkat tahu kalau hukum dalam syariat itu dia baca imam salat maghrib baqarah. Assalamualaikum dan salat isya. Assalamualaikum Allahu akbar Isya. Terlalu. Benarkan syariat itu enggak seperti itu. Enggak melihat hanya individu mentang-mentang dirinya kuat untuk bisa sholat dengan bacaan suatu juz dan semacamnya, enggak seperti itu. Karena Masya Allah, bagaimana para ulama. Nah Rasulullah itu sangat-sangat marah nih. Ketika ada para sahabat yang ngimam terlalu banyak, Rasulullah marah. Sampai di sini disebutkan Famara'aitu Nabiyyah, saya tidak pernah melihat Rasulullah fi mau'izatin, dalam satu ceramahnya asyadda wa ghadaban, begitu marah min yaumihi, daripada marahnya hari ini. Itu para sahabat marah betul. Begitu pun kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Aku lihat antar bertanya dia Mu'adz, kamu menjadi tukang fitnah marah. Karena kenapa? Karena orang-orang nanti berpikir Islam itu berat. Islam itu harus Allah
yang wajib itu cuma surah Fatihah. Sah nggak seandainya kita sholat maghrib nggak baca surah setelah surah Fatihah? Sah. Nggak bermasalah. Sah. Nggak bermasalah. Sah. Terus kita ngimumin orang-orang yang nggak tahu, ada yang lain, ada yang punya keperluan, ada yang ada yang sakit, terus kita baca surah dengan bacaan yang panjang, kasihan. Maka dari sini kita harus paham bahwa Islam itu sangat mudah, dan hukum-hukum di dalam Islam sangat mudah. Maka kita harus beribadah itu harus sesuai dengan koridor-koridor syariat. Jangan kita beribadah itu sesuai dengan keinginan kita, tapi harus sesuai dengan keinginan syariat. Nah, ketika kita beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat, sesuai dengan hukum syariat, sesuai dengan syariat yang mencontohkan, maka disitulah kita akan mendapatkan sebuah ibadah yang benar-benar sempurna. Makanya kita yang wajib bacaan itu kan ketika kita berdiri itu, ya kan, ruknul qauli itu kan sedikit, Pak. Ya kan? Kalau kita majmukan itu hanya takbir, Allahu Akbar. Ngangkat tangannya itu enggak wajib. Angkat tangannya itu tidak wajib. Terus baca surah Al-Fatihah itu yang wajib. Terus Allahu Akbar yang lain itu enggak wajib, Pak. Bangun dari ruku, bangun dari sujud itu enggak wajib. Itu namanya disebut dengan takbir intiqal. Bacaan Allahu Akbar untuk memberikan tanda pindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Yang wajib itu cuma kalimat Allahu Akbar yang pertama. Sehingga mudah. Umpama tahiyatul enggak semuanya yang kita ketahui itu yang wajib.